Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan pandangan depan. Nah, di dalam proyeksi normal, yaitu proyeksi Amerika maupun Eropa, ada beberapa pandangan. Antara lain yaitu pandangan depan, samping kiri, kanan, atas, dan bawah. Di mana di antara pandangan-pandangan tersebut, pandangan depan merupakan pandangan utama. Karena pandangan depan nanti digunakan sebagai dasar dalam membuat pandangan lain, yaitu pandangan samping kiri, kanan, pandang atas maupun bawah. Maka dari itu, pemilihan pandangan depan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam gambar teknik, pandangan depan tidak selalu dipilih berdasarkan bagian depan dari suatu objek. Sebagai contoh, misalkan di sini ada gambar kapal. Nah, kalau kita lihat bagian depan kapal adalah ini. Kalau kita lihat dari depan, tetapi di gambar teknik, pandangan depan tidak dipilih seperti itu. Tetapi pandangan depan merupakan pandangan yang dipilih atau yang memiliki informasi yang paling banyak. Artinya pandangan depan merupakan pandangan yang bisa menyampaikan sebagian besar informasi dari objek tersebut. Jadi kalau kita lihat di gambar kapal ini, dalam gambar teknik, pandangan depan yang dipilih adalah yang ini. Karena pandangan ini merupakan pandangan yang memiliki informasi terbanyak dari sebuah kapal. Artinya seperti ini. Jadi kalau kita melihat gambar kapal seperti ini ya, maka kita sudah bisa membayangkan, oh itu adalah gambar kapal. Beda halnya kalau kita memilih gambar yang sebelah sini sebagai pandangan depan, maka kita tidak bisa langsung menebak bahwa itu gambar kapal atau bukan, ataupun yang di sini. Nah, di sini misalkan kita pilih sebagai pandangan depan, maka kita tidak tahu apakah ini gambar kapal atau gambar yang lain karena informasinya terlalu minimum. Tetapi kalau kita pilih yang ini, maka kita sudah langsung bisa membayangkan, oh ini adalah gambar kapal. Nah, seperti itu. Jadi di gambar teknik, pemilihan pandang depan adalah pandangan yang memiliki informasi terbanyak. Nah, di pandangan di sini ya, kita bisa melihat beberapa informasi dari sebuah kapal ya. Yang pertama, kita bisa melihat di sini ada bagian navigation deck. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bagian buritan kapal yang ada propeller maupun radarnya. Di sini juga kita bisa melihat bentuk haluan kapal. Kemudian di bagian tengah kita bisa melihat bagian kren kapal. Maka dari itu ketika kita memilih pandangan depan yang ini, maka kita sudah bisa menebak bahwa ini adalah gambar kapal. Nah, kemudian untuk contoh lainnya, untuk gambar hewan, di sini ada gambar kuda. Untuk pandangan depan yang kita pilih dalam gambar teknik adalah gambar yang ini. Karena dengan melihat gambar ini kita sudah bisa mengasumsikan bahwa gambar itu adalah kuda. Kemudian untuk gambar pesawat seperti ini, pandangan depan yang kita pilih adalah pandangan yang terlihat dari atas ini. Jadi kalau kita misalkan melihat gambar seperti ini, pasti sudah dipastikan bahwa itu adalah gambar pesawat. Karena di sini sudah menyimpan banyak informasi yang mengenai ada sayapnya, kiri kanan, dan ada sayap belakang, seperti itu. Nah, sedangkan untuk gambar manusia, maka pandangan depan yang dipilih dalam gambar teknik adalah gambar yang depan ini. Nah, ini kebetulan sama ya. Jadi setiap objek itu berbeda-beda ya pandangan depannya. Yang penting intinya di mana pandangan tersebut bisa menyampaikan informasi terbanyak dari suatu objek tersebut, maka itulah yang akan kita pilih nanti sebagai pandangan depan. Oke, kemudian setelah kalian mengetahui bagaimana cara menentukan pandangan depan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam gambar teknik yaitu bagaimana menentukan jumlah pandangan. Dalam gambar teknik, untuk membuat pandangan tidak selalu semuanya kita gambar, yaitu pandangan depan, kiri, kanan, atas, bawah. Tetapi pandangan yang seperlunya saja. Karena pada dasarnya gambar teknik merupakan sebuah bahasa ya. Bahasa teknik yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dari pembuat gambar ke pelaksana gambar. Jadi intinya seperti bahasa pada umumnya,
ketika kita ingin membuat atau menyampaikan sebuah informasi, maka harus singkat, padat, dan jelas. Sebagai contoh ya, di sini ada gambar silinder, maka jumlah pandangan yang perlu kita gambar adalah cukup satu ya, seperti ini. Karena dengan menggambar ini saja, kita sudah bisa menyampaikan seluruh informasi dari sebuah silinder tersebut, yaitu dari tinggi silinder atau panjang silinder di sini. Kemudian untuk bentuk dari sampingnya yang berupa lingkaran, kita sudah bisa menyampaikan dengan cara memberi garis centerline di sini, dan di sini juga kita bisa beri ukuran diameter seperti ini. Maka dari itu cukup satu pandangan saja sudah bisa menyampaikan seluruh informasi yang ada di bentuk silinder ini. Kemudian contoh kedua, yaitu ketika kita membuat pandangan untuk bentuk balok seperti ini, maka tidak cukup kalau kita hanya memilih satu pandangan saja seperti ini, karena jika kita membuat satu pandangan saja, maka informasi yang bisa kita berikan hanya panjang balok ataupun tinggi balok nanti ya. Tinggi balok bisa kita letakkan di sini ya, bisa, tetapi kita tidak bisa menyampaikan informasi mengenai tebal baloknya atau lebar baloknya. Maka dari itu kita butuh satu pandangan lagi, yaitu pandangan samping. Maka dengan pandangan samping ini kita bisa menyampaikan lebar dari balok tersebut. Kemudian satu contoh lagi ya, misalkan kita punya gambar seperti ini, maka kita butuh 3 pandangan minimal. Karena misalkan kita hanya butuh membuat satu pandangan di sini, kita tidak bisa memberikan informasi mengenai lingkaran di sini maupun radius yang ada di sini. Kemudian kita juga butuh pandangan atas untuk menginformasikan ukuran di bagian sini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di gambar teknik tidak selalu semua pandangan harus kita gambar, tapi secukupnya saja. Yang penting pandangan tersebut sudah bisa menyampaikan seluruh informasi yang ada di objek tersebut. Nah, ini hanya beberapa contoh ya. Misalkan nanti ada lagi misalkan suatu objek yang bentuknya lebih rumit lagi, maka dibutuhkan beberapa pandangan tambahan, seperti contohnya pandangan potongan. Misalkan ada bagian dalam yang terlalu rumit, maka perlu kita potong. Atau pandangan detail, jika ada bagian yang terlalu kecil sehingga kita butuh detailkan atau kita perbesar seperti itu, sehingga informasinya semuanya bisa tersampaikan. Oke, itu adalah beberapa materi tambahannya mengenai pemilihan pandangan depan dan penentuan jumlah pandangan dalam gambar teknik. Nah, berikutnya kita akan mencoba latihannya untuk membuat pandangan depan, samping maupun atas dari objek yang C ini ya, atau yang CI bracket ini menggunakan software AutoCAD. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya perintahnya, di sini kita disuruh menggambar gambar isometri ini menjadi beberapa pandangan menggunakan third angle projection ya, atau sudut pandang ketiga, yaitu pandangan Eropa, yaitu antara lain pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas dengan skala 1:1. Nah, untuk kali ini karena materi untuk dimensi belum saya sampaikan, maka nanti tidak perlu diberi dimensi, cukup kita hanya membuat pandangan depan, samping, dan atas saja. Nah, karena di sini tidak ada ketentuannya pandangan depannya dari mana, maka kita harus tentukan terlebih dahulu berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, yaitu pandangan depan dipilih yaitu pandangan yang memiliki informasi terbanyak dari sebuah objek tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, maka pandangan depan itu nanti kita pilih dari bagian sini. Kemudian untuk pandangan samping mengikuti pandangan depannya, karena pandangan depan sebagai pandangan utama. Oke, kita langsung saja mulai untuk membuat pandangan depan dari CI bracket ini. Oke, di sini saya akan menunjukkan salah satu tips ya untuk menggambar dalam AutoCAD, yaitu kita menggunakan metode offset ya. Jadi kita membuat garis dulu, komanya line atau kalian bisa pilih di sini ya. Kemudian ortonya kalian aktifkan.
Nah, kalian buat dulu garis vertikal dan horizontal seperti ini. Jadi nanti bagian ujung nanti kita gunakan sebagai acuan di sini nanti. Kemudian kita mulai gambar atau kita offset garis tersebut, garis vertikal dan horizontal ini berdasarkan ukuran yang ada di sini. Nah, kita buat dulu untuk bagian yang ke atas ya, yang horizontal ini. Jadi horizontal ini kita anggap sebagai dasar di sini ya, bagian bawah ini. Maka setelah ini garis dasar ini, maka ada garis lagi di sini ya. Di sini. Ini adalah tingginya 5 dari bawah, maka ini sini kita bisa offset. Caranya kita bisa aktifkan perintah offset di sini atau komanya O ya, ketik O kemudian enter. Nah, kemudian kita masukkan nilainya 5 kemudian enter, dan kita offset garis horizontal ini ke atas. Nah, jadi garis ini adalah garis yang sebelah sini. Kemudian kita buat lagi garis horizontal yang kedua, yaitu yang ini. Itu adalah tebalnya 19 ini ya. Nah, 19 ini dari bawah ya, dari dasar ini ya. Berarti ini kita bisa enter lagi, kemudian kita masukkan nilai 19. Enter. Kemudian kita klik garis yang paling bawah ini dan klik ke atas. Oke, selanjutnya ada garis lagi ya di sini ya. Untuk titik pusat dari slotnya ini adalah tingginya kita hitung dari atas ya di sini ya, 76 ya. Jadi kita buat dulu batas atas ini, yaitu sejauh atau setinggi 76 ini. Oke, kita offset lagi, enter. Jadi perintah yang sebelumnya kita mau aktifkan lagi itu tinggal enter aja ya, nggak perlu kita masukkan komen lagi. Oke, tadi tingginya 76 ya, kita masukkan 76, enter, kemudian kita klik garis paling bawah ini ke atas, kita klik lagi ke atas, kita zoom. Nah, ini adalah batas atas, kemudian kita enter lagi, kemudian masukkan nilai untuk titik pusat yang atas ini ya, karena di sini adalah R19, maka di sini pusatnya ini adalah jaraknya 19 dari atas ini. Berarti ini kita bisa masukkan 19. Kemudian ini garis batas atas ini kita offset ke bawah. Nah, ini adalah batas titik pusat yang atas ini. Kemudian kita offset lagi ke bawah yang ini. Bawah sejauh 19 lagi ya. Berarti langsung saja ya, karena tadi sebenarnya juga 19, langsung saja dari sini ke bawah 19. Nah, ini adalah titik pusat untuk yang slot bawah ini. Oke, nah ini adalah garis yang horizontal. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini sudah tidak ada lagi ya, maka kita selanjutnya kita buat untuk garis yang vertikal ini, kita offset ke samping sini. Nah, untuk yang pertama ini kita buat dulu setelah ini ya, setelah yang ini itu ada garis ini ya, senternya ini yang vertikal ini ya, dari slotnya ini ada jaraknya, karena di sini R19 maka di sini 19 dari samping. Nah, ini kita enter lagi, langsung kita enter lagi karena sebelumnya 19 ya, kita offset ke samping sini. Nah, ini adalah titik pusatnya. Kemudian di sini jaraknya 13 ya, maka kalau kita bagi 2 jadi 6,5 ya, kita isikan 6,5, enter. Ini kita offset ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk membentuk garis yang ini dan ini. Kemudian kita buat lagi garis yang ini. Jauhnya adalah 38 dari sini, dari samping sini ya. Berarti ini kita masukkan 38. Kita offset dari sini ke sini. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita buat lagi setelah ini adalah garis yang paling ujung sini ya. Lebarnya ini adalah 100. Maka kita masukkan nilai 100. Enter. Kita offset dari sini ke kanan 100. Nah, ini. Oke, kemudian ada lagi di sini. Di sini ada bentuk kontur bor ya di sini. Nah, di sini keterangannya diameter 10 kontur bor
diameter 20 kali 6 dip. Jadi kalau counter bore itu bentuknya kayak gini nanti. Kalau kita lihat dari pandangan depan ya. Nah, seperti ini lubangnya. Ada 2 diameter di garis pusatnya. Nah, ini adalah yang atas ini, yang besar ini adalah yang diameter 20 dengan depthnya ini 6. Kemudian yang bawah ini adalah diameternya yang diameter 10 ini. Seperti itu. Oke, untuk lubangnya ini kita buat dulu yang center line-nya ini ya. Ini kalau kita lihat di sini adalah R19, maka jaraknya adalah 19 dari sisi sampingnya sini. Maka di sini kita offset 19, enter dari sini ke sini. Oke. Kemudian di sini ada diameter 10 dan diameter 20 ya, maka langsung aja kita offset sejauh setengah diameternya ke kiri dan ke kanan ya. Kita buat yang 20 dulu, berarti 10. Dari center line ini kita offset ke kanan dan ke kiri. Dan kita buat lagi yang 10 ini, berarti separuhnya 5 ya. Kita isi 5. Jadi yang ini ya senternya ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah cukup ya. Lalu setelah ini kita lakukan pengetriman ya. Oke, sebelum kita trim, sorry, ini tadi ada yang kurang ya. Tadi kita belum buat untuk garis yang vertikal yang ini, dan untuk yang depthnya 6 ini ya, yang dari permukaan sini ke bawah itu 6. Jadi kita buat dulu, kita offset lagi 63. Nah, dari sini ke sini, kemudian 6, dari sini ke sini, enter. Oke, kemudian ini kita trim, komennya TR, enter. Kemudian kita enter lagi. Semua garis ini kita gunakan sebagai batas ya. Jadi kita enter lagi. Kemudian kita pilih garis yang tidak kita perlukan. Oke, kita buang dulu yang ini ya. Kemudian yang bawah ini ada ini ya, stepnya ini ya. Ini kita buang juga. Sampai 63 itu sampai sini ya ini ya. Oke, setelah itu yang ini kita buang. Ini juga kita buang. Kemudian ini ya, ini counter bore-nya ini, itu yang ini yang kita pakai ya. Ini senternya. Jadi ini yang kita pakai, maka ini kita buang. Ini buang. Oke. Ini kita buang. Kemudian ini juga kita buang. Ini kita buang. Ini juga, ini juga. Dan ini dan ini. Oke, saya rasa cukup. Ini garis yang ini kita delete saja ya, nggak perlu. Ini juga nggak perlu, ini nggak perlu. Kemudian ini nggak perlu. Oke. Nah, kemudian untuk lingkaran ini kita gunakan circle ya. Kita buat circle dengan radius 19, atau langsung saja kita gunakan ini patokannya ya, karena ini tadi sudah ukurannya sudah benar ya, 38 atau R19 ya. Kita gunakan perintah circle, komennya C, enter. Nah, ini kita buat centernya dari sini ke sini. Oke, kemudian kita buat lagi circle lagi, enter lagi. Ini untuk slotnya. Kemudian yang bawah ini ke sini. Oke. Dan setelah itu untuk garis miringnya langsung aja kita hubungkan dari ujung sini ke sini ya. Tangent ya terhadap lingkaran ini ya, tangent ya. Jadi kita buat garis ini, line, kemudian ke sini. Nah, orthogonalnya kita matikan dulu. Kemudian untuk membuat garis ini supaya tangent di sini, perhatikan simbolnya ya, harus seperti itu ya. Nah, ada garis. Nah, ini ada keterangannya ya. Di sini ada simbol lingkaran, kemudian ada garis, atau bisa dilihat di situ keterangannya tangent. Nah, itu. Kalau misalkan ini tidak aktif atau tidak ada, kalian aktifkan dulu object snap di sini. Pastikan aktif.
atau kalian klik kanan di sini setting, pastikan tangent ini tercentang ya ini. Nah, kalau sudah oke, berarti nanti kalau kalian arahkan ke sini, otomatis di sini tangent. Oke, di sini kalian pilih tangent, pastikan tangent, kalian klik. Oke, kemudian enter. Nah, kemudian kita trim lagi untuk garis-garis yang tidak perlu di sini ya. TR, enter, kita pilih garis yang tidak kita perlukan. Oke, ini sudah jadi. Ini kita perpanjang dulu ya, karena ini nanti kita gunakan sebagai garis centernya. Ortonya kita nyalakan dulu. Nah, seperti ini juga sama, ini kita perpanjang aja segini. Ini sebagai garis center nanti. Kemudian sini ini terhapus ya, kita buat lagi aja dari midpoint ini ya, pastikan di tengah-tengah ya. Ini kita perpanjang ke sini. Nah, ini sebagai garis center. Oke, nah ini adalah pandangan depan. Nah, jangan lupa diaplikasikan layernya ya. Ini kita blok, kita aplikasikan layernya. Ini visible line atau garis bendanya. Kita aktifkan LWT-nya supaya kelihatan tebalnya. Dan ini kita pilih, ini center line, center. Oke, ini juga center. Kita pilih center. Oke, nah ini adalah pandangan depan dari objek ini. Ini ada yang kurang ya. Ini kalau kita perhatikan di sini harusnya ini gambarnya terhalang ya untuk counterpore-nya, maka di sini garisnya atau jenis garisnya kita ganti untuk hidden atau putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, ini baru benar. Oke, setelah itu kita buat untuk pandangan sampingnya. Kita mulai untuk garis ini ya, vertikal dulu, kemudian kita buat horizontal. Pastikan untuk membuat pandangan samping itu harus sejajar dengan pandangan depannya ya. Jadi misalkan dia dasarnya dimulai dari sini, maka pandangan samping juga sama, harus dari sini sejajar. Jangan pandangan sampingnya ke atas atau ke bawah sedikit, itu tidak boleh. Jadi harus sejajar. Oke, jadi kita buat dulu berarti dari base-nya ini ya. Ini kita buat dulu lebarnya. Di sini ada 45. Jadi ini kita offset 45 ke sini. Oke, kemudian tebalnya sama ya. Kalau sama, maksudnya sama dengan ini ya, tingginya 19 ya. Jadi kita offset 19 ke atas. Atau langsung saja ya, kita bisa gunakan pandangan depan ini sebagai dasarnya atau acuannya. Jadi langsung saja kita tarik dari sini. Ini tinggi untuk garis yang ini ke sana. Berarti ini ke sini nanti. Oke. Kemudian lagi untuk vertikalnya ini ya. Di sini ada garis batas slotnya ini, batas bawahnya ke sini, dan batas atasnya di sini. Oke, kemudian ada lagi ini ya. Nah, ini ke sini. Kemudian ada lagi batas atas paling atas ini, langsung saja kita tarik ke sini. Oke, nah cukup ya untuk garis yang horizontal. Kemudian yang vertikal itu ada ini garis miringnya, ini tebalnya 10 ya dari sini ya, dari belakang ya. Nanti kita offset 10 dari sini ke sini. Oke, kemudian mana lagi? Ini ya. Garis ini itu tebalnya 19 ya dari belakang ya. Enter, kita offset 19 dari belakang sini ke sini. Oke, kemudian untuk center dari counterbore-nya itu 19 dari depan ya. Jadi ini kita offset lagi, ini sudah 19, langsung aja kita offset ke sini. Nah, ini ada senternya. Nah, karena ini senternya karena counterbore ini sama ya, kalau udah dari depan maupun samping, maka ini bisa kita copy aja langsung. Ini kita blok dulu, kemudian kita copy pakai ini, copy atau komennya CO, enter. Sorry, ini ke select ya.
harusnya yang ini aja, CO, enter. Ini kita letakkan ke senternya yang ini ya. Nah, ini kita hapus saja center yang ini. Oke, ini kemudian kita trim. Kita gunakan TR, enter. Kita batasi dulu ini, enter. Kita trim yang sebelah sini dulu. Nah, dan kita TR lagi, enter lagi. Kita gunakan semuanya sebagai batas. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada di sini hilang ya, di sini harusnya kita potong seperti ini. Nah, oke, kemudian ini juga kita potong. Sorry, tidak ini tidak kita potong. Ini tidak, ini yang kita potong, ini kita hapus saja. Ya, ini kita hapus karena ini sudah ada ya di sini. Kemudian ini adalah garis ini ya. Stepnya ini hidden. Atau kita blok dulu lah, ini yang lain ini kita gunakan garis visible line. Nah, ini hidden, oke. Nah, ini kita trim lagi. Ini batasnya. Nah, seperti ini. Ini juga, nah seperti ini. Kemudian ini untuk slotnya ini ya. Slotnya ini ya, atas bawah ini berarti ini hidden. Oke. Kemudian kita buat senternya ini ya, ini belum ternyata senternya di sini dan di sini. Nah, ini kita geser aja, kita perpendek seperti ini untuk garis senternya. Nah, ini kita pilih center. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis miringnya ini, batas bawahnya sudah sini ya, tapi batas atasnya ini kita gunakan proyeksi dari pandangan depannya. Ini ujungnya. Kalau kita klik garis ini, maka ujungnya di sini ya. Berarti kita mulai dari sini. Nah, di sini. Atau karena ini tangent, maka seharusnya ini tidak ada garisnya ya. Jadi seperti inilah. Ini kita pilih ini ke sini. Kemudian kita trim, enter. Ini kita gunakan sebagai batas, kita trim yang ini. Enter, kita trim yang ini. Oke, ini kita hapus. Nah, seperti ini. Ini tidak ada garisnya karena di sini tangentnya, artinya bersinggungan, tidak ada sudutnya, batas tekukannya tidak ada karena ini tangent, maka tidak ada garisnya. Nah, seperti ini. Ini adalah pandangan samping dari gambar ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk pandangan atasnya. Oke, untuk pandangan atas kita buat berdasarkan acuan pandangan depan juga ya. Kita buat garis dari sini, sisi sini, kemudian dari sini ke sini. Kita buat dulu yang garis vertikal ya, berdasarkan acuan pandangan atas ini. Itu ada garis ini. Oke, kemudian lagi ini senternya, kemudian ini, yang ini, kemudian ini ke sini, dan ujung ini center dari counterbornya di sini, kemudian ujungnya di sini, dan satu lagi ini ya, ini ke sini. Oke, kemudian untuk lebar-lebarnya kita gunakan offset. Kita ketik command O, enter. Kita offset di sini lebarnya 45 ya, ini. Kita isi 45, enter. Ini ke sini. Oke. Kemudian lagi untuk garis ini adalah 10. Kita offset 10. Ini ke sini 10. Kemudian ini 19, ini ya. 19, enter. Dari sini ke sini. Kemudian satu lagi untuk garis senternya ini 19 dari depan sini. 19, enter dari depan ke sini. Oke. Nah, ini adalah center dari counterbornya ya. Kemudian kita buat lingkaran C, enter. Ini diameter 20 dan diameter 10. Kita ketik D, enter.
20, enter. Dan enter lagi. Pilih di sini. D, enter 10, enter. Oke, kemudian kita trim. Kita TR, enter. Kita pilih ini dulu. Kita hapus yang ini dulu. Enter, kemudian kita trim lagi. Enter, enter lagi. Semuanya kita buat sebagai batas. Dan kita pilih yang tidak kita perlukan. Oke, dan ini, kemudian ini, dan ini kita langsung hapus saja. Ini kita gunakan sebagai center dari lingkaran ini, kita perpendek sampai sini aja. Ini juga. Oke, kemudian ini kita gunakan sebagai center line ya, kita perpanjang sedikit. Oke. Kemudian di sini untuk tangentnya itu berhentinya sampai sini ya. Kita gunakan proyeksi dari pandangan depan ini. Nah, dari sini kita proyeksikan ke atas. Nah, ini berarti ini berhentinya sampai di sini. Oke, ini kita hapus. Oke, kemudian ini harusnya tidak ada ya. Ini kita trim. Sorry. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini ada fillet ya, di sini fillet R19 ini. Nah, untuk fillet kita bisa gunakan ini ya, fillet atau komennya F ya. Kemudian radiusnya kita ketik R, enter, kita masukkan 19, enter. Kemudian kita pilih ini dan ini. Oke, kemudian kita atur untuk jenis garisnya. Kita gunakan visible dulu. Sorry. Line. Dan ini center. Kemudian ini hidden. Kemudian ini juga center. Kemudian dua ini hidden karena terhalang ya. Ini hidden. Oke, nah. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Ini adalah pandangan depan dari, ini pandangan atas dari gambar ini. Oke, jadi seperti ini sudah selesai pandangan depan, pandangan samping kanan, dan pandangan atas. Nah, di sini saya punya software ya untuk ngecek ya apakah ini sudah benar atau belum. Oke, ini kita cek ya. Nah, kalau kita lihat pandangan depannya sudah oke ya, sudah benar sesuai ya. Dan kita lihat untuk pandangan sampingnya. Oke, dan pandangan atasnya. Oke. Nah, kita cek coba. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, kalau kita lihat sudah sama ya, pandangan samping kanan sudah sesuai, pandangan atas juga sudah sama. Cuman bedanya cuma di sini belum ada untuk center line-nya saja. Oke, kalau sudah benar, ini kita masukkan ke dalam etiket ya. Di sini sudah saya sediakan untuk etiketnya. Ini kita move saja. Dan kita masukkan. Nah, ini kalian bisa gunakan yang sesuai ya, yang landscape atau yang portrait. Nah, kalau kita lihat di sini portrait yang sesuai ya. Ini kurang dekat ya, gini kita agak geser, kita mepetkan. Oke, ini kita move. Kita letakkan di sini. Nah, ini adalah pandangan depan, samping kanan dan atas dari gambar yang kita buat tadi, CI bracket. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.